second pick kali ini. Mereka langsung membuang Natalie. Padahal Oji pengen lihat ada Natalie lagi ya. Yes benar banget, tapi memang mau nggak mau mereka harus membuang Natalia. Kenapa? Karena ini bisa dibilang salah satu kesempatan GiveFam untuk mendapatkan Natalia. Mereka berada di first pick. Cuma EVOS Legends pasti sudah mempersiapkan sesuatu untuk melakukan counter ketika ada hero-hero tertentu yang bakal dipick oleh GiveFam, dan ternyata Selena lebih diamankan lebih dulu. Kita bakal lihat apakah GiveFam sangat berani sekali dia langsung shadow pick ke arah Bruno. Apakah Marksman menjadi pilihan? Karena dari kemarin sebenarnya Marksman tidak terlalu menjadi pilihan dengan adanya patch baru yang kita udah miliki saat ini, Cimo. Iya, tapi langsung diganti kali ini shadow picknya mengarah ke arah Valir, salah satu supportnya yang cukup mengesalkan juga ya dengan sering torrentnya dan juga dengan kalau kita lihat juga sebenarnya dengan posisi yang cukup baik. Ini Valir ini benar-benar sangat sulit ditangkap ya juga. Ya, sangat sulit ditangkap. Valir ini bisa menetralkan dari gankingan atau serangan-serangan musuh. Jadi betul, langsung di cancel. Dan Atlas free kayak gini. Atlas terbuka, dari kemarin itu benar-benar menjadi salah satu momok yang sangat menakutkan. Atlas dan juga Kufra terbuka, tapi lapu-lapu. Wah, enggak mungkin lapu-lapu kayaknya itu bisa mungkin jadi opsional ya, nggak terlalu menjadi prioritas dalam 2 pick pertama ini dimiliki. Mungkin lapu-lapu bukan prioritas, mungkin bisa di pick-kan ke 3 atau ke 4 nantinya gitu ya. Yes. Tapi kali ini sudah ada Kufra yang langsung diamankan dan juga Uranus. Karena Zeus dari kemarin tuh main Kufra mulu kalau lagi di ranknya. Di historinya ya. Iya, di ranknya juga dia main Kufra mulu, dan ini Uranus kayaknya makainya nggak tahu kenapa. Aku melihatnya Uranus dipakainya sama Rek. Kalau aku ya, sotoy. Tapi Link terbuka dengan sangat bebas kali ini. Dari kemarin Link jadi salah satu momok yang menakutkan oleh para pemain dari tim yang dipakai tuh Indonesia pakai Link dari kemarin ya kan. Tim Malaysia, dan sekarang dipick oleh tim Malaysia. Tandanya dari tim EVOS Legends, dari tim Indonesia ini harus berhati-hati. Mereka udah melihat kemarin performa Link itu bukan hanya dari segi playnya saja, tapi memang karena adanya satu buah buff lah bisa kita bilang, peningkatan dari hero itu tersebut. Ya, terus sudah ada Cloud sebagai marksman dari tim EVOS Legend kali ini. Mungkin lebih mengamankan marksman yang punya area of effect yang lumayan besar ya. Dan sudah ada Baxia juga di tim GiveFam. Berarti masih terbuka Atlas untuk kedua tim, tapi mungkin kalau kita lihat GiveFam tidak memprioritaskan Atlas lagi semenjak dia udah punya Baxia dan juga Valir sebagai supportnya. Esmeralda di ban. Iya, udah di ban kan? Oke, dia udah di ban Esmeralda, habis itu dia offline apa? Jump maybe? Oh, Parsa, oke. Parsanya dibuang kali ini. Oke, Parsa, setuju banget Parsa. Parsa emang cukup kuat sebagai magic dealer damage. Iya, karena apalagi dikombain sama Cloud ya, itu bakalan susah banget sih. Lagi ada Kufra yang masuk dikomboin langsung dengan Parsi dan juga Cloud. Tapi kali ini GiveFam benar-benar menutup chance untuk tim EVOS lagi melakukan combo tersebut. Angela juga langsung dibuang. Chow kali ini. Chow walaupun Chow itu salah satu hero signature-nya Gustian atau Rek di dalam ID-nya. Dia tuh pakai Chow berapa waktu itu ya? 2000, 3000 deh something. Semenjak dia jadi offlaner ya? Enggak, malah sebelumnya. Sebelumnya dia dari dulu dia main Chow itu sekitar 2000, 3000 aku lupa. 3100. 1300. Oh, 1300. Kata Profesor KB. Ya kan 1300, nah segituan lah. Nah, itu dia memang jago dari dulu pakai Chow, cuma nggak tahu kenapa ya, aku masih mikir yang pakai Chow Pendragon. Uranus Rek, tapi nggak tahu kenapa, kita bakal lihat juga kan, karena ini last picknya dia butuh satu buah support magical damage, masih terbuka banget dari Cecilian masih kebuka untuk seorang Rexy, dan juga tentunya untuk kali ini Eudora, are you serious? Enggak, Nana masih bisa diganti dan Nana kali Nana ini. Rexy. Wow. Oke, Nana Rexy harusnya. Ruby dan juga Tamus sebagai pilihan terakhir dari GiveFam, sedangkan EVOS langsung menjatuhkan pilihannya ke arah Nana. Yes. Gimana Oji? Menurut Oji? Bagus banget. Dari kedua tim memang bagus banget sih pemilihannya dari GiveFam. Dia kuat banget, punya Link dan juga kalau kita lihat Ruby yang memang sekarang juga udah kuat banget ya. Benar banget. Jadi gini, Cimo, mungkin Rexy itu kan dulunya seorang mid laner ya. Jadi dia punya hero pool capability dalam menggunakan hero-hero
Mage itu kuat banget dan kali ini dia pakai support dari Nana. Kita bakal lihat sendiri di mana performa pertama dari Pendragon dan juga ini sebentar lagi kita bakal masuki match yang pertama di mana tim Malaysia versus tim Indonesia untuk memperebutkan upper dan lower bracket. Apakah tim Indonesia mampu melaju ke upper bracket dari EVOS Legends? Wow, atau justru kita lihat kali ini dari GFM Malay mampu mungkin memberikan 1 poin terlebih dahulu ya. Benar Tapi yang banget. pastinya untuk siapapun itu kita harus tetap dukung Indo Pride ya guys. Jangan Let's lupa go! di komen dan langsung saja kita langsung masuk ke game kita yang pertama untuk match kita yang pertama pada hari ini. Yes, benar banget. Kita langsung saja masuk di mana kali ini bakal ada GFM Malaysia versus EVOS Legends. Dan sudah berada di mid ada Zeiss, Rexy dan juga Wan. Dan ternyata perkiraan aku salah. Rek kali ini yang pakai menggunakan Chow tapi one by one situation. Dan Son bakal berada di arah bottom kali ini menggunakan Tamus. Dan bakal coba dipaksa untuk mendapatkan blue buff-nya. Zeiss dipukul mundur terlalu sakit. Bakaran maut dari seorang Valir kali ini. Fireball-nya benar-benar mengganggu. Dan Rumpel bakal coba ngebait ke arah satu buah Serpent atau blue buff. Iya, dan kali ini buffnya bakal coba di reset terlebih dahulu. Masih berada di area buff. Ini Rampol sudah mulai melakukan inisiasi, tapi kita lihat Zen sudah mulai datang dengan bouncing ball-nya dan berhasil diamankan oleh Wan kali ini. Yes, betul. Bakal mundur kali ini dari GFM Malaysia. Nggak akan terlalu memaksakan setelah adanya tadi bisa dibilang gagal ya untuk mengambil buff milik Wan. Yes, tapi Pendragon udah mulai datang kali ini. Kita lihat sepertinya bakal diharas balik. Dan kali ini Pendragon berada di garis depan. Pergerakan dari para pemain dari tim GFAM kali ini harus hati-hati. Mereka dibalikan keadaannya. Ingat, Link tanpa buff bagaikan sayur tanpa garam, bagaikan Cimo tanpa dia. Bagaikan motor tanpa ada yang ngeboncengin ya kali ini. Dan kalau kita lihat mulai merusuh, tapi sepertinya EVOS mereka nggak akan terlalu mengambil resiko ya. Mereka akan membiarkan ya udah tukeran 1 untuk 1 saja. Dan emblemnya Wan ini yang benar-benar ngebuat aku sedikit surprise. Itu emblem jungle dimana dia bakal cepet banget kayaknya. Iya. Pintar ya bisa dibilang ya. Tapi bisa dibilang dari sisi lain ada plus minus. Oke, Wan bakal cepet banget untuk farming. Tapi ingat, dia kurang dari penetration. Mungkin ada attack speed dari jungle cuma penetration. Kali ini Ji. Dan dia di arah atas ternyata sudah mulai ada pergerakan dari tim EVOS. Pendragon sudah apa sih namanya susah banget Pendragon? Yes, Pendragon. Dragon aja dah panggilnya dah. Nah, atau iya. pen Ya kan. Jadi oke, masih ada invasi alien dan iya. bisa Mungkin dibilang ketinggalan member aliennya mau nonton kali ya. iya, dipecat lagi sama dia. Nah, Ci, jadi dengan emblemnya Wan ini, Iya. setiap retribution dia tuh dapat 50 gold. Pula bisa Iya, dibilang. dari Berview. Oke, kita langsung masuk saja ke dalam in-game. Kita bakal melihat sendiri gimana permainan dari EVOS Legends dengan adanya cost yang bertanding juga. Dan lihat di sini, permainannya sudah didapatkan first blood oleh tim GFAM, yaitu Rek harus tumbang kemungkinan di arah top lane tadi ya. Karena pergerakan dari Rek tuh di arah top dan sedangkan itu Wan bakal coba benar-benar melakukan rotasi para pemain dari tim GFAM. Mereka melakukan turtle untuk kali ini. Udah ada Rexy di sana. Apakah Rexy bakal coba mencuri lagi kali ini? No, sepertinya tidak ada pencurian. Langsung ada ultimate dan ternyata Ars bakal coba dipaksa Way of Dragon langsung ke arah Ars. Ars langsung tumbang. Tapi King sudah nggak punya energi kali ini, harus mundur dan Rumpel bakal coba mengumpul-ngumpul kali ini. Enggak, tapi dia bakal putar balik Ji, ternyata nggak akan terlalu menginisiasi. Tapi kita lihat Zed sudah mulai masuk kali ini. Tyranids-nya kena 1 aja tapi nggak ada follow up. Belum ada follow up. Dragon kali ini bakal coba untuk merusuh saja. Oke. Lexi sudah mulai berjaga di arah belakang juga, tapi ternyata tidak berhasil diamankan buff untuk tim EVOS Legends. Malah berhasil diamankan oleh Fix. Tidak masalah, tidak bisa berhasil mendapatkan 1 buah blue buff, tapi di sini setidaknya Pendragon membuat waktu dari pergerakan seorang Ling agak sedikit terlambat. Sedangkan itu Son bakal cepet banget bebas untuk dapetin 1 buah turret di arah bottom lane. Dan masih ada seorang RKT kali ini mencoba untuk melakukan clearing minion dan ternyata Son nggak sendirian. Oh, dia udah mulai stiker-stiker kita lihat di sini ya. Kita bakal lihat permainan dari Son yang cukup bagus banget di arah bottom lane. Dia dapat AC 1 tapi dia tidak terpick off sama sekali. Ya, dia benar-benar menjaga lane dengan baik. Sedangkan kita lihat di arah mid kali ini terkena stun dari seorang Zeiss dan Rexy bakal menjadi target berikutnya. Kalau Rampel benar-benar menghalangi pergerakan dari seorang
Rexy, tapi ternyata masih bisa dikejar oleh Link. Kali ini Zeiss harus mundur, agak sedikit sulit dan gak bakalan bisa kemana-mana. Dua sudah mulai hilang dari EVOS Legends. Dua player dari EVOS Legends sudah hilang dan Pendragon kali ini bakal coba menjadi pangsaan selanjutnya. Tapi lihat, dia masih survive dengan Masih stack punya 20-nya flicker. dan masih ada flicker kali ini. Di arah bottom lane, Rek berhasil mencuri satu buah gold bomb dari seorang Son. What a play from Rek kali ini di arah bottom lane. Ya, sedangkan One-nya di sini memang bagus banget ya. Dia berusaha untuk fokus dapetin farming terus menerus dengan emblem jungle yang tadi juga kita udah sebut ya. Sedangkan di arah bawah zone di sini bakal terpick off. One bakal menjadi korban berikutnya. Oh, tapi ternyata masih punya battle mirror rematch kali ini. Bakal digocek kah? Masih bisa digocek di sini. What a play dari seorang One dan bahkan Wits masih cicil-cicil. Tadi yang paling bagus adalah apa? Rexy Dia keluarin ngeluarin ini Molinanya. ya, Molina Lina. Ketika dia tahu fix kena Molina, si Wan berani mundur. That's why Betul. dibilang chemistry. Gila. Itu sebenarnya bisa dibilang mikro ya, Be ya. Makro yang bener-bener luar biasa. Chemistry-nya dapat, tapi Wan kali ini bakal coba untuk maksa dan ternyata retribution berhasil didapatkan. Langsung ada table of blade, ternyata masih ada blessing duet karena suara damage tidak terlalu banyak. Dan Zeiss karena damage cukup besar. Ada Valir di sana, harus mundur pemain dari Giggs. Rumpel harus Son looking for down juga. Double kill didapatkan Lumina, triple kill. This is what Iwan Banggana. Kita lihat di sini bakal coba untuk maksa lagi dapetin media. Oh my god, Molina. Dan media enggak ternyata artsnya. Pendragon berhasil mendapatkan satu buah kill dan ini sepertinya menjadi momentum untuk tim EVOS Legends untuk mendapatkan blue buff dari seorang Fix harusnya. Iya, Lihat bakal coba dipaksa mundur. Tapi ternyata ke reset. Dan kita bakal lihat saja. Fix sepertinya harus mundur karena kalau tidak Fix bakal bisa ditumbangkan. Tapi One di arah bottom lane. Mlos. Bener gak? Gak dikasih pulang sama sekali. Aku udah ngeliat dari mulai timnya udah kehilangan 3 player, mereka itu bakal bisa diharas ketika blue buff-nya muncul. Dan benar. Dan EVOS Legends benar-benar memanfaatkan timing itu dengan baik gitu. 3 langsung tumbang, langsung mengamankan. Kalau nggak bisa dapetin buff-nya ya udah kita take down player-nya. Yes. Bagus banget dan One juga bermain sangat objektif di arah bawah. Ini benar-benar dari EVOS Legends mereka tahu apa yang mereka lakukan. Mereka benar-benar tahu cara bagi tugas kali ini. Zeiss bakal minta tolong dan Hey, sepertinya bakal ada masuk harassment kali ini langsung ada Rage. Tyrannet terhadap seorang Zeiss. Tapi One berhasil mendapatkan blue buff-nya. Lagi-lagi Wow, seperti yang udah itu aku bener-bener bilang, bagus banget ini sih. bahaya banget di mana seorang Link tidak mendapatkan blue buff, bakal sedikit sulit pergerakan untuk seorang Link. Bener banget dan yang terlebih lagi ya One tahu dengan adanya inisiasi yang dibuka sama Zeiss tadi, dia langsung melahap buff yang dimiliki sama Link kali ini. Tapi lihat di arah bawah, Blazing Duet terpaksa diluarkan. Kali ini masih ada Beta Mirror Image, sudah sakit banget damage-nya. Tapi kali ini One balik lagi. Sepertinya terjadi miskomunikasi tadi ya. Sebenarnya mungkin dia kaget kali ya, dikirain Valirnya gak muncul. Tapi ternyata dari rumput Ji. Ternyata di sana pergerakan dari One sedikit offside bisa dibilang karena ada cover yang cukup baik dari para pemain Geek Fam. Fix langsung menuju ke arah bottom lane karena dia tahu dia bakal bisa melihat 2 player yang tertumbang dan bakal dipaksa. One juga udah gak punya Purify. Mungkin beda cerita kalau One punya Purify karena One bisa cabut. Setelah itu Zeiss bakal coba objektif menuju ke arah Turtle kali ini dan Pendragon masih berada di arah top lane. 1-by-1 situation cukup kuat untuk ini. Ini adalah debut seorang Pendragon di official turnamen dari Moonton dan langsung menuju ke Southeast, bisa dibilang ini bukan Southeast Asia ya? International. Yes. International. Biasa aku British. Alright. Ya kalau kita lihat kali ini harus tetap ulang dari kedua tim. Itemnya kita lihat udah ada Demon Hunter Sword dan juga Golden Staff untuk One. Dari Fix sudah punya Endless Battle menuju ke Berserker Fury, sedangkan tank-tank garis depannya ya Curse Helmet dan juga Indonesia udah punya Bruce Plate juga. Itu bakalan tanky banget sih. Yes, One udah punya buff Turtle, ini bakal kuat banget dan stiker M1. Wih, juara M1. Ngeri banget. Oh my god. Benar-benar mereka membuktikan mental sih itu kenanya di mental sih, lebih ke arah di mental. Tapi langsung ada Zeiss dengan Tyrannet, Zeiss langsung mendapatkan 1. Kali ini Cimo rumpel, terkena damage cukup banyak. Zeiss masih bisa survive walaupun ada Pendragon di sini, tapi tidak mau terlalu maju. Lebih ke arah mundur dan Rex 1-by-1 situation berhasil mendapatkan seorang Fix di arah top lane. Wow, dengan permainan 4-1 yang dibawakan oleh EVOS Legends kali ini, Geek Fam benar-benar dibatasin pergerakannya. Tapi kita lihat, emang Fenit dari seorang Ruby kali ini, Zeiss masih bisa mundur ke arah belakang dan lagi-lagi objektif berhasil diamankan oleh tim EVOS Legends. Yes, benar banget EVOS Legends walaupun awalnya sedikit sulit, tapi Blazing Duet 15 miliar ke arah belakang. 15 miliar. Oh my god. Masih survive. Pendragon lebih memilih untuk ngasih hidupnya untuk seorang One dan ini benar-benar what a play dari EVOS Legends. Itu ya. Kalau ngomongin pasangan itu udah kayak tahu luar dalam Ji. EVOS Legends tuh kayak
udah tahu nih apa yang harus dilakukan. Wah, Rexy mulai nih Indonesia, Rexy. ini dia Indonesia dan Jam. Malaysia Geek Farm benar-benar punya permainan luar biasa. Kenapa ini bisa aku bilang tim Geek Farm Malaysia mereka kuat banget. Kenapa? Mereka bisa membuat EVOS Legends di awal tuh tertahan dan fix. Yep. Itu memang karena tadi momentum kehilangan 3 playernya aja. Jadi dia udah gak usah ngapa-ngapain karena blue buff-nya dicolong. Karena kalau tadi 3 playernya nggak terpick off, ini Malay punya rotasi yang bagus. Dia bisa nahan lane. Betul. Pendragon baru bisa dapetin turret kedua dari Geek Fam setelah adanya team fight di arah bottom dan juga di mid. Benar banget. Dan kalau kita lihat di menit ke-10 kali ini EVOS Legends berhasil memukul jauh network mereka berbanding 8.000 kali ini. Dan mau nggak mau mereka mengandangi Geek Fam sekarang karena ada Lord lagi yang sebentar lagi akan sedang muncul ke Land of Dawn. Oke, ternyata langsung menuju ke arah Lord tapi sepertinya apakah nunggu enhance. Britishnya limpet ya. Wah parah, emang aku dari kecil tinggal di luar negeri jadi so literally witches gitu loh. Anak Jaksel banget. Dan kali ini Wan dia langsung solo Lord kali ini ya. Memang masih udah bikin Athena Shield. Dia bikin Athena Shield untuk kali ini. Udah ada absorb juga ya. Ya dia nggak nunggu enhance dulu Lordnya, tapi setidaknya mereka bakal butuh super minionnya. Bukan terfokuskan terhadap Lordnya Cimok, tapi super minion dari 3 lane yang berbeda. Karena posisi Geek Fam sekarang mereka hanya punya inhibitornya saja. Mereka harus nunggu momentum di mana untuk mendapatkan One membalikan keadaan. Jadi di sini posisinya One ini agak sedikit fragile. Kenapa fragile? Dia nggak pakai purify. Iya, dia sedangkan crowd control dari Geek Fam banyak banget. Yes. Ada Tinggal Ruby, tunggu. ada Baxia juga, dan ini bakal menunggu Lord sudah mulai masuk di arah mid kali ini. Masih Lord pertama, tapi kita lihat Super Minion juga udah mulai masuk dari arah bawah. Tapi kalau kita lihat ceiling throne bakal dibuka, tapi Zayce-nya nggak mengenai siapa-siapa di situ. Tyrant Revenge nggak masalah, dan kalau kita lihat Lordnya masih bisa bertahan di depan. Kali ini Zayce-nya berhasil mendapatkan satu. Offlane yang mulai dibuka, dan kali ini baru mendapatkan 2 poin kali ini. Tapi kalau kita lihat nggak bakal dikasih keluar dari base. Oh my god, EVOS Legends kali ini berhasil mendapatkan 1 poin mereka yang pertama kah? Tinggal sedikit lagi. Dan masih ini bisa dia di poinnya, tapi Cimo. kalau kita lihat, ini dia EVOS Legends benar-benar menunjukkan, membuktikan kalau mereka juara